Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Dawa Sasaputra dengan NIM A11 20221431. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas bimbingan karir saya. Yang pertama di sini kita importkan dulu library-nya, kemudian kita load dataset-nya. Di sini saya menggunakan dataset yang diabetes itu ya. Dan di dalamnya ada pregnancies, glukosa, blood pressure, skin tickets, insulin, BMI, data diabetes pedigruvection, kemudian egg dan outcome. Di sini jumlah baris dan kolomnya ada 768, itu barisnya, dan kolomnya ada 9. Kemudian tipe data step fiturnya ada INT dan float. Terus di statistik deskriptifnya di sini ada ini. Lalu untuk analisis dan statistik dan visualisasinya, di sini kita distribusikan datanya. Ada data pregnancies, glukosa, blood pressure, kemudian skin thickness, kemudian ada insulin, BMI, kemudian ada diabetes pedigree function, kemudian ada egg, ada outcome. Lalu di sini kita distribusikan targetnya. Untuk kelas targetnya di sini ada 0 dan 1 ya. Kemudian untuk hubungan antar fitur korelasinya kita tampilkan di sini untuk heat map korelasi fiturnya. Untuk heat mapnya di sini nggak ada yang ekstrim ya, terlihat cukup bagus. Kemudian kita lakukan missing value dan outlier. Di sini kebetulan nggak ada missing value untuk datasetnya. Kemudian berikutnya itu kita cek dulu apakah ada nilai 0 yang tidak wajar. Dan ternyata sepertinya tidak ada untuk data nilai yang 0 yang tidak wajar ya. Kemudian di sini kita box plot outliernya. Di sini kita tampilkan deteksi outlier dengan box plot. Untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk prognosis, glukosa, blood pressure, kemudian thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, egg, outcome. Lalu untuk kemudian kita lanjut ke insight dari EDA-nya. Di sini untuk nolnya berjumlah ini 0,651042, lalu untuk yang outcome satunya di sini ada 0,348958. Untuk di typingnya itu ada float 64. Kemudian masuk ke tahap preprocessing data. Di sini kita mengganti nilai 0 dengan median. Setelah itu kita pisahkan fitur dan targetnya. Kemudian jika sudah dipisahkan kita lakukan train test split. Lalu kita normalisasikan datanya. Kemudian jika sudah melakukan tahap tersebut, kita lanjut ke modeling. Nah, untuk pemilihan modelnya di sini saya menggunakan 3, yaitu logistic regression, random forest, dan SVM. Alasan saya menggunakan logistic regression di sini karena data numerik dan baseline linear. Kemudian saya menggunakan random forest karena tahan outliner dan non-linear. Lalu menggunakan SVM karena efektif pada data skala kecil menengah. Kemudian lanjut ke pelatihan dan evaluasi model. Yang pertama di sini ada logistic regression dengan akurasi sekitar 71%. Lalu random forest akurasinya sekitar 76%. Di sini yang paling tinggi ya, ini menggunakan random forest. Lalu ada SVM, super vector machine. Di sini akurasinya hanya sekitar 73%. Jadi yang tertinggi itu adalah di random forest untuk dari ketiga model tersebut. Lalu kita bandingkan modelnya
Kemudian kita ubah ke data frame. Untuk logistik regression akurasinya sekitar 70, 7792 atau 70%-an. Kemudian presisinya sekitar 60%, F-Boyan skornya 54%. Kemudian random forest di sini ada 75,9, 759740 dengan presisinya 68, kemudian event skornya 63. Lalu SVM-nya seperti ini. Kemudian kita membuat bar chart untuk multimetriknya. Nah, untuk perbandingan chart perbandingan performa model berdasarkan akurasi, presisi, dan advance score itu seperti ini untuk ketiga modelnya, Dialectic Regression, Forest, dan SPM. Lalu kita lanjut ke optimasi model. Kita di sini menggunakan random forest karena yang paling bagus ya. Yang pertama kita lakukan hyperparameter tuning. Lalu selanjutnya evaluasi sebelum dan sesudah optimasi. Untuk sebelum optimasinya seperti ini, akurasinya sekitar 76%. Lalu setelah kita lakukan optimasi, akurasinya di sini menurun ya. Karena ya menurut saya itu hal yang wajar karena kita menghindari namanya overheating. Jadi yang awalnya overfitting mungkin sesudah dioptimasi menjadi normal kembali gitu. Lalu untuk kesimpulannya, performa modelnya itu menjadi lebih bagus ya karena menghindari overfitting. Kemudian untuk stabilitasnya itu lebih seimbang untuk presisi dan recall-nya. Kemudian untuk generalisasinya overfitting-nya berkurang. Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa akurasinya menurun karena ya seperti itu untuk menghindari overfitting-nya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang lengkap, saya mohon maaf dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.